mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saya absen dulu ya. Andin Laila Kusuma, Ada. Cantika, Ada. Desi, Ada. Maya Rizka, Ada. Indah, Ada. Bagus, Ada. Nangke Sisil, Ada. Nimas Ayu, Ada. Nisa Novem, Sakit. sakit, Nita, Ada. Putri, Ada. Selvi, Ada. Siti, Ria Midira, Ada. Suatu, Ada. Karen. Ada. Berarti yang nggak masuk satu ya. Ada yang masih ingat materi yang kemarin apa ya, kas kecil ya? Sekarang ada hubungannya sih, tetap pada administrasi, yaitu sekarang materinya jurnal umum. Kalian pernah mendengar jurnal umum atau tidak? Pernah mendengar tapi belum tahu ya. Jurnal umum itu adalah pencatatan akuntansi, jadi sama aja dengan buku kas kecil kemarin, itu juga sama. Terus akuntansi itu adalah yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan. Jadi kalau misalkan kalian itu di perusahaan itu kan membutuhkan pencatatan transaksi untuk mempermudah kita mengetahui keuangan tersebut. Ya. Selanjutnya fungsi utamanya adalah mencatat berdasarkan urutan waktu. Misalkan jurnal umum itu berarti sama aja kayak misal kita pengeluaran hari ini apa, transportasi berarti transport berapa, uang makan gitu ya jurnal umum. Selanjutnya pencatatannya adalah mendokumentasikan. Mendokumentasikan itu bukan hanya memoto ya, dokumentasi sebagai di administrasi itu yaitu kita mencatat itu sama saja di administrasi itu sebagai dokumentasi ya. Jadi dokumentasi di administrasi itu bukan hanya memfoto ya. Menganalisis itu yaitu kita menganalisis, misal kalau kita menggunakan jurnal itu kita bisa mengetahui laporannya berapa, hasilnya berapa, pengeluarannya berapa gitu ya. Itu fungsinya jurnal umum. Jadi di sini kalau perusahaan itu memiliki dan atau menggunakan jurnal umum sebagai acuan keuangan, itu mempermudah kita mengetahui keuangan dan penggunaan uang tersebut ya. Selanjutnya ya, komponen jurnal umum. Komponen itu terdiri, tahu kan komponen itu apa? Komponen itu seperti ini, misalkan kalian bisa lihat ini contoh jurnal umum. Kalian pernah melihat kan ya? Jurnal umum. Ini komponennya tuh yang ini, yang dinamakan komponen ya. Yang atas. Nah, tanggal ya, nama akun, referensi. Ini kenapa kok nggak pernah diisi ya? Di sini tuh karena referensi itu nomor biasanya. Biasanya jarang sekali perusahaan yang menggunakan nomor. Kode ya, kalau nggak nomor kode. M30 apa begitu ya, misal itu. Di sini emang kalau misalkan beda ya, ini nomor ini beda sama nomor surat biasanya. Kalian kan pernah mendengar nomor surat ya? Ini bukan, nggak sama nomor referensi, itu nggak sama. Nomor itu biasanya terletak di, pertama kan nomor surat ya, kalau bikin surat nomor itu di bawahnya tulisan lampiran, itu ada kode biasanya, tapi jarang sekali perusahaan itu menggunakannya. Makanya di sini selalu kosong ya. Ini tanggal, ini menunjukkan tanggalnya berapa. Di sini kebanyakan kalau jurnal umum menggunakan tanggal itu ditulis 1 karena 1 Juli misal ya. Di sini tidak ditulis apa namanya tahun, karena biasanya membuat jurnal itu di sini ada tulisannya tahun berapa di sini. Ini tadi contohnya mungkin nggak ada ya, ini saya tulis dulu misal
2020. Oh ini di atasnya nih. Ini nih. Nah, udah ada kan? Nah, 2020. Kenapa kok ini hanya tanggal? Karena di sini udah ada. Nih, nah, ada ya? Nah, ini komponen itu tanggal, nama akun itu yang pernah saya ajarin, kas, golongannya itu ya, modal, sewa, terus pendapatan, perlengkapan, utang piutang dan lain sebagainya. Itu nama akun. Biasanya kalau di sini tulisannya kalau nggak nama akun itu biasanya keterangan, ya sama aja. Cuman di sini mau permudah kita tulis saja nama akun. Referensi biasanya nomor itu tadi yang saya jelaskan. Debit kredit, tahu kan? Pengeluaran modal itu ada. Kenapa kok di sini debit kredit sama debit kredit? Ya ini namanya jurnal umum karena menentukan harus bawahnya itu sama totalnya. Jadi ini hanya mengetahui keluarnya berapa, masuknya berapa, bukan untuk menjumlah, ya. Kalau untuk menjumlah itu namanya yang kemarin kas kecil, ingat kan? Jadi ini hanya untuk mengetahui perputaran uang saja. Itu yang dinamakan jurnal umum. Di sini paham kan ya? Di sini nanti kita membentuk beberapa kelompok. Saya kasih soal, ya, sekalian lembar. Nanti selembarannya itu kalian kumpulkan. Berapa ini tadi? 5 kelompok 2, 3, 4, 5. Silakan dikerjakan. Yang sudah selesai, yang sudah selesai dikumpulkan. 5 menit cukup? Cukup insya Allah. Yang udah selesai nanti kumpulkan. Soalnya ditulis ya, misalkan. Ditulis nama kelompoknya ya, saya lupa ngomong. Ditulis nama kelompoknya siapa aja.
yang sudah selesai? Kurang berapa menit lagi ya? Belum tuh. Terima kasih ya sudah mengerjakan dan sesuai. Di sini nanti selanjutnya di pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan kembali tentang zona umum supaya kalian lebih paham, karena di sini saya lihat sudah maksimal, sudah paham, hingga kalian akan bisa kedepannya membuat jurnal seperti ini. Ya, agar bisa membuat jurnal seperti ini, karena ini besok siapa tahu kalian bisa kerja di suatu perusahaan, sedikit-sedikit kalian tahu gimana cara membuat jurnal. Mungkin itu saja